Faradita Gibi Yoga Windriana, biasa dipanggil Gibi. Pekerjaan aku sehari-hari menjadi seorang accounting finance di suatu perusahaan. Aku asal dari Pontianak, dan pada kesempatan kali ini aku diberi tantangan sama tim GoKomodo untuk sehari menjadi petani. Pada perjalanan kali ini aku dari kota Pontianak menuju Tayan, itu menempuh perjalanan selama 2 jam. Terus ya perjalanannya nggak terlalu jauh juga sih, tapi cukup melelahkan. Dan disambut hangat sama Pak Agus di sana. Assalamualaikum, Pak Agus. Oh, Pak Gibi ya? Iya. Yang sehari mau jadi petani? Iya. Udah siap jadi petani? Siap nggak siap? Siap. Jadi kalau siap mau jadi petani, kita ganti peralatan pakaiannya dulu ya. Pertama itu aku membersihkan gulma. Nah, di pembersihan gulma ini ada 2 cara, yaitu yang pertama dipangkas dulu pakai parang, dan yang kedua itu pakai semprotan. Nah, di sana aku diajarin lagi sama Pak Agus. Yang pertama itu memangkas gulma dulu. Nah, awalnya aku kira mudah, ternyata sebenarnya tidak kuat, tapi dikuat-kuatin aja, tapi masih kuat aja. Karena menghabiskan tenaga juga, karena memangkasnya itu sampai akar. Oke, selanjutnya apa nih Pak, habis bersih gulma? Ini kita coba, tadi kan sudah secara manual. Sekarang kita coba membunuh gulma atau mengendalikan gulma menggunakan semprotan supaya. Pada saat membersihkan gulma dengan cara yang kedua itu, dengan menyemprotkan suatu cairan ke gulma, itu cukup mudah, tidak sesulit pada cara yang pertama dengan memangkas gulma. Oke. Jangan ditekan dulu. Oke. Nah, ini kanan. Ini untuk Itu pompanya. memompa airnya. Tarik ke atas, Naik ke atas. turunkan. Ya, seperti itu. Usahakan jangan terlalu dekat pohon. Oh gitu. Maaf Iya. ya Pak, tadi saya Iya, semprot. enggak apa-apa. Nah, itu di gulmanya ini yang itu. Oh ini yang itu. Ya. Tapi cairan gulma yang dibawa itu, alatnya itu cukup berat juga, dan aku cukup capek juga dengan menggendong alatnya itu. Terus kita harus mompa juga, mompa dan menyemprotkan itu agak sulit juga ya menurut aku. Pak, Ya, inilah capeknya jadi petani. panas juga ya Pak. Iya, negara kita ini kan Kalimantan memang panas. Ini boleh gantian lagi nggak Pak? Boleh. Setelah membersihkan gulma tadi, lanjut ke kegiatan kedua yang diajarin Pak Agus, itu pruning. Nah, pruning ini kita kayak memangkas pelepah dari pohon sawitnya. Itu kita nggak semua dipangkas, tapi ada pelepah yang 2 ruas itu harus dipangkas untuk pertumbuhan pohon sawitnya yang lebih baik lagi. Nah, itu pada saat pruning itu kan kita punya alat yang memangkasnya itu namanya dodos. Nah, untuk ngedodosnya itu agak sulit karena dodosnya itu berat dan pelepah sawitnya itu juga keras. Jadi aku cukup kelelahan di sana karena harus tenaga ekstra. Kita bisa dengan cara sebenarnya enak. Kalau enaknya dari sini, kita dari sini. Tapi kalau enaknya dari sana, sebelah sini, kita sebelah sini. Kebetulan kita itu Posisi ya? posisi kita. Enaknya kita di mana? Ayo boleh cobain ya. Iya. Coba. Doain saya ya. Ya.
Ya ini gini ya pegangnya. Iya. Atau gini. Ini tadi. Ini ya. Nah, biar ada tenaganya gitu. Cuma dayung. Nah, iya. Nah, yang pas di sini ya, di lukanya ini. Waduh, Pak. Nah. Iya, sampai dia. Wih, Iya, betul sekali. Sedikit lagi. Iya. Iya. wih. Ya. Maaf Pak. Enggak apa, ini. Bisa geser sini. Bisa geser. Iya. Nah. Terus kuat, Susah semangat. ya. Semangat. Ya, Heh, Gaby harus bisa. Sedikit lagi. dia ini berserat Pak. Iya. Iya. Capek dah. Lumayan ya. Ya. Dari sini. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Iya. Iya, yes. Wih. Nah, setelah itu aku kira setelah pruning itu selesai, ternyata tidak ya teman-teman. Karena setelah proses pruning itu ada pemupukan. Di sana aku diajak sama Pak Agus untuk memupuk pohon sawit. Nah itu memupuknya nggak sembarangan, bukan asal tabur dan asal kasih pupuk, karena itu ada ukuran atau takarannya. Nah itu takarannya tadi tergantung usia pohonnya. Oh, iya, betul. Pindahin ke sini ya Pak? Nah, jadi biar tidak terlalu berat kerjanya. Kita pindahkan ke ember. Oh aja ya. Ini berapa sentong? Ini kalau kita memang masih belum paham, di sini ada tertulis ini umur, jadi 4 sampai 8 tahun. Oh umur ini Iya. pohonnya. 2 sampai 2,5. Kebetulan pohon kita ini udah di atas 9 tahun sampai 13. Jadi kita menggunakan 3 Centong. bukan 3 centong, 3 kilo Oh, 3 per kilo. tanaman. Nah, ini nanti dimasukkan ke sini ya, sini ya, coba. Nah, kebetulan kita ini gunakan pupuk ijoren yang dikeluarkan oleh Gokoma. Fungsinya pupuknya untuk apa? Pupuk ini untuk menyuburkan tanaman dan membuahkan hasil produksi seperti tanam buah sawit ini. Udah cukup Pak? Cukup, ya. Nah, yang bikin kagetnya lagi itu memupuk harus memutari pohon satu persatu. Kebayangkan gimana capeknya, karena dengan seluas kebun sawit yang sebesar itu dan banyak banget pohonnya. Kalau kita mau mupuk, jadi ini ada namanya apa ini terakhir minimal ini, jadi terakhir ini daun, atau kita ambil 1 meter atau 1,5 meter dari batang. Nah, jadi kita seperti ini. Ditambulnya dilingkarin. Jadi satu ini kan tadi 1 kilo ya, 1,5 kilo ya, jadi 2 centong. Kita ajari ya pertamanya. Jadi di sini kita keliling. Kita keliling. Kita keliling, kita keliling. Oh, berarti bukan di dekat situ ya Pak? Tidak usah, kita jaga jauh, nanti dia dilakukan. Nah. Habis ini kita apa lagi Pak setelah Habis ini memupuk? kita habis pupuk, tadi kan kita udah melaksanakan membunuh gulma, mengendalikan gulma, terus kita udah coba pruning, sekarang kita mupuk, yang terakhir kita panen. Panen. Yes. Nah, ini adalah part yang paling aku tunggu-tunggu. Ini karena adalah part terakhir ya menurut aku, yang paling bikin excited, dan semua orang mungkin senang ya dengan kegiatan yang terakhir ini, karena kegiatan yang terakhir ini adalah memanen. Nah, ini panen kelapa sawit. Aku kira ini panennya cukup mudah, ternyata kita harus mendodos juga sama kayak proses pruning tadi. Karena ini yang terakhir, sepertinya yang paling seru. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan
generasi macam Debbie bisa mencintai petani. Iya. Malah nanti ini Menjadi pengusaha sawit ya Pak? Iya, amin, amin. Inilah ini buah yang akan kita panen. Ini kan cukup matang ini. Nah, jadi di sini ini ada pangkal. Nah ini lebih sulit daripada proses pruning karena kita harus mendodos buah kelapa sawitnya itu lebih susah karena dia buah kelapa sawitnya itu pelindung sama pelepah sawitnya kayak gitu, jadi lebih sulit karena kita harus mengambil buah kelapa sawitnya. Nah di situ panas-panasan dengan Pak Agus, terus dengan mendodos itu dengan kekuatan yang ekstra ya, dengan ya capek-capek kita di sana, panas-panasan, pokoknya cukup melelahkan. Seperti kita tadi Pruning. dodos ini ya. Ya, nah, coba. Kita dodos buah sawit. Buah sawit. Ternyata susah juga ya. Lebih susah dari pruning sih karena ini buahnya terlindung sama daun-daun ininya. Pelepah sawit. Ya, buat dikit. Iya, ya. Kita panen. Cuman ini yang agak kecil ya Pak. Iya, agak kecil ini. Kira-kira berapa kilo ya Pak? Yang ini kira-kira sekitar 25 kiloan. Besar banget. Nah, ini besar. Besar sekali. Nah setelah melihat hasil panennya tadi itu kan banyak banget ya, terus ya semua orang juga senang, dan di sana itu ternyata proses dari minyak makan yang kita gunakan sehari-hari itu prosesnya tidak mudah, dan yang seperti kita lihat tadi banyak proses kegiatan yang harus dilalui untuk menjadi minyak makan tersebut. Hari ini aku belajar banyak hal bahwa menjadi petani itu bukan hanya soal bercocok tanam, tapi tentang ketekunan, kesabaran, ketelitian, dan solusi kreatif lainnya dari seorang petani. Nah, ternyata jadi petani itu mengasyikan juga, tapi juga tidak mudah. Makasih juga buat Pak Agus, semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Divi dan tim Gokomodo ngucapin terima kasih banyak pas sambutannya, terus sama semua pembelajaran hari ini, dan saya mau kasih bingkisan buat Pak Agus. Ini dari Divi dan tim. Terima kasih banyak. Aku aja yang baru sehari menjadi seorang petani aja itu kewalahan, lelah, capek tapi puas, tapi juga sangat senang karena pengalaman yang aku dapat pada hari ini dari Pak Agus dan juga tim dari GoComart dan Gokomodo. Nah, kebayangkan gimana capeknya para petani-petani yang ada di Indonesia dengan kerja keras mereka bisa menghasilkan sebuah pangan lah ya untuk kita semuanya. Nah, terima kasih sekali lagi buat Pak Agus dan tim dari Gokomodo dan GoComart untuk memberikan aku kesempatan pada hari ini untuk menjadi seorang petani satu hari. Dadah!